Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia dengan NIM 23030102041. Di presentasi ini saya ingin memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Sustainable Development, Green Economy, Green Accounting, dan Sustainability Accounting. Berikut ada penjelasan singkat tentang masing-masing terminologi. Sustainable Development mengacu pada model pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sedangkan Green Economy adalah model ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan ketimpangan ekologis. Yang ketiga, Green Accounting merupakan metode akuntansi yang mengintegrasikan faktor lingkungan dalam laporan keuangan, baik itu untuk perusahaan, negara, ataupun secara umum. Yang terakhir, Sustainability Accounting atau akuntansi berkelanjutan lebih luas daripada Green Accounting, mencakup pencatatan dan pelaporan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu organisasi atau negara. Jadi kesimpulannya, Sustainable Development itu lebih mengarah pada konsep pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Green Economy lebih fokus menciptakan ekonomi yang berorientasi pada pengurangan dampak lingkungan, termasuk sektor ekonomi. Sedangkan Green Accounting lebih spesifik pada pengukuran dampak lingkungan dalam konteks akuntansi. Dan yang terakhir, Sustainability Accounting itu mencakup pencatatan dan pelaporan dampak dalam berbagai aspek berkelanjutan, bukan hanya lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Di soal yang kedua yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting. Apakah hal yang sama? Berikut penjelasannya. Corporate Social Responsibility atau CSR dan Sustainability Accounting yaitu tidak sama tetapi berhubungan erat. CSR adalah kegiatan atau strategi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Sustainability Accounting adalah alat atau sistem untuk mengukur dan melaporkan dampak serta efektivitas kegiatan tersebut secara transparan. CSR yaitu apa yang dilakukan, sedangkan Sustainable Accounting bagaimana kita mengukur dan melaporkan apa yang dilakukan. Di soal yang ketiga yaitu bentuk penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia. Bentuk penerapan Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR di Indonesia tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu tentang perseroan terbatas, Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan, terutama di bidang sumber daya alam, untuk melakukan tanggung jawab dan lingkungan. Berikut adalah contoh penerapan CSR di dua perusahaan besar di Indonesia. Yang pertama di PT Unilever Indonesia Tbk. Bentuk CSR yaitu program lingkungan dan memperdayaan masyarakat. Contoh programnya yaitu Green and Clean. Program kerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah rumah tangga melalui edukasi daur ulang. Dampaknya dari program ini yaitu membantu masyarakat sekitar menjadi lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat hubungan positif antara perusahaan dan masyarakat. Contoh perusahaan yang kedua yaitu di PT Pertamina Persero. Bentuk CSR-nya itu program sosial, pendidikan, dan lingkungan. Contoh programnya Pertamina Sobat Bumi yaitu memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan energi terbarukan. Pertamina Desa Berdikari yaitu mengembangkan energi terbarukan berbasis masyarakat seperti biogas, panel surya, dan PLTMH di daerah terpencil.
Program yang ketiga yaitu program Kampung Nelayan Mandiri, memberdayakan masyarakat pesisir melalui pelatihan kewirausahaan, pengolahan hasil laut, serta bantuan sarana tangkap ramah lingkungan. Dampak dari program tersebut yaitu CSR Pertamina ini mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan energi fosil, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan energi bersih. Kesimpulan dari penerapan CSR di Indonesia ini mencangkup berbagai bidang seperti lingkungan, pengolahan limbah, penghijauan, energi terbarukan, sosial yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi, dukungan UMKM, pelatihan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.